Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inklusif Channel. Pada hari ini saya ingin membahas tentang ABK, yang saya selalu sebut ABK. Apa sih sebenarnya ABK itu? ABK adalah singkatan dari anak berkebutuhan khusus. Kenapa ABK ini selalu disebut? Karena ada pemisahan antara orang cerdas, orang normal, dan orang berkebutuhan khusus. Padahal semua manusia itu sama. Seharusnya jangan ada penyebutan ABK. Karena semua manusia itu berkebutuhan khusus, ya. Seperti pernah saya contohkan, ada yang suka bakso itu disausin, ada yang pakai kecap, ada juga yang bening. Itu kan berkebutuhan khusus. Artinya orang yang suka bakso tanpa kecap tidak bisa dia dipaksa untuk memakan bakso yang ada kecapnya. Atau ada orang yang suka pakai saus, tapi ada juga orang yang tidak pakai saus. Itu berkebutuhan khusus. Tapi karena terlanjur sekarang ada pemisahan antara orang yang cerdas, orang yang berbakat istimewa, ada juga orang yang biasa-biasa saja, tapi ada juga orang yang dianggap terlambat atau terhambat. Sebetulnya penyebutan ini berasal dari bidang medis, ya. Karena di medis itu ada yang cacat, ada yang tidak secara fisik, ya. Cacat itu apa? Cacat itu adalah hilang atau fungsinya tidak berfungsi maksimal. Misalnya tangan itu kan harusnya bisa digunakan untuk sesuatu kegiatan, ya. Tapi ada juga orang yang punya tangan tapi tidak bisa dilakukan untuk melakukan sebuah kegiatan. Makanya itu disebut cacat. Atau misalnya orang yang punya mata tapi fungsinya berkurang. Itu juga disebut cacat karena hilang fungsinya sebagian atau keseluruhan. Tetapi bahasa-bahasa medis ini dipakai juga di bahasa-bahasa pendidikan. Makanya orang jadinya dipilah tuh. Ada yang normal, ada juga yang fungsinya hilang. Makanya disebut ABK. Zaman dahulu ABK ini disebut sebagai anak luar biasa. Kemudian berkembang ada anak berkebutuhan khusus. Ada juga anak spesial dan lain-lainnya. Apa sih sebetulnya yang definisi dari anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus adalah dalam bidang pendidikan, ya, adalah anak yang terganggu atau fungsinya hilang, baik fisik, mental, sosial, emosi, sehingga karena ketidakberfungsiannya itu sedemikian rupa tidak memiliki kemampuan untuk bergabung dengan anak-anak pada umumnya. Itulah yang didefinisikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau hilangnya tidak signifikan atau tidak sedemikian rupa, maka anak itu tidak dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Misalnya hilang sedikit dari kemampuan lihatnya, tapi masih bisa dibantu dengan memakai kacamata atau kaca pembesar. Terus dia masih mampu melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah umum, maka itu tidak disebut sebagai ABK. Atau tangannya hilang satu, tapi yang satu masih bisa berfungsi, sehingga
dia masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran pada sekolah umum. Nah, itu juga tidak disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Jadi batasannya adalah harus signifikan, dan batasannya lainnya adalah tidak mampu mengikuti pembelajaran pada umumnya, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah umum, sekolah yang dikatakan normal kata orang. Itulah anak berkebutuhan khusus, sehingga dia membutuhkan layanan khusus dalam pembelajarannya. Misalnya anak tunanetra memerlukan huruf atau bacaan braille, anak tunarungu yang hilang pendengarannya ya memerlukan bahasa isyarat, misalnya itu ya, atau anak-anak kurang kecerdasan, dia memerlukan modifikasi kurikulum ya, atau anak yang pintar pisan, dia juga memerlukan modifikasi kurikulum karena dia sudah melampaui kurikulum yang ada. Jadi misalnya anak kelas 3 dikasih pembelajarannya kelas 6 atau mungkin pelajaran yang lebih tinggi. Jadi itu ya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekali lagi, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memerlukan layanan khusus dalam pembelajarannya. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan membantu. Kalau ada yang bertanya, boleh ditanyakan. Mudah-mudahan dengan kemampuan yang ada, saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, atau bisa juga kita mencari fakta-fakta lain atau data-data lain atau referensi lain yang bisa membantu melengkapi apa yang saya sampaikan saat ini. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.